Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Davitriani, NIM 33200047. Jadi di sini saya akan meng-share pengalaman saya ketika ada teman saya yang bercerita kepada saya mengenai sesuatu yang terjadi pada dirinya. Jadi teman saya itu sering merasakan gangguan seperti cemas dan sering kaget atau terkejut. Hal tersebut teman saya menceritakan kepada saya bahwa dirinya itu sering merasa bahwa ketika sedang berjalan di tempat yang hening dan sepi, dia merasa bahwa ada sosok yang sedang mengikutinya di belakang. Kemudian ketika dia sedang berkegiatan seperti cuci muka di kamar mandi, dia merasakan bahwa di belakangnya itu ada sosok yang sedang menunggunya. Tidak hanya itu, dia juga sering merasakan bahwa ketika dia sedang berada di dapur atau kamar ataupun ruangan rumah lainnya, dia merasa ada yang sedang mengamati kegiatannya. Nah, selain itu, dia juga sering merasakan kaget atau sering terkejut, walaupun uh, hal tersebut terjadi tidak dengan disengaja, seperti ketika dia berpapasan dengan seseorang, itu dia selalu merasa terkejut. Nah, kemudian dia merasakan bahwa di dapur ada yang mengamati, itu diperkuat lagi dengan adanya barang-barang yang sering jatuh sendiri di dapur. Karena yang kita ketahui bahwa dapur adalah tempat yang penuh dengan perabotan rumah tangga yang bisa kapan saja jatuh ya. Nah, hal tersebut bermula ketika dia itu sering scroll-scroll sosial media kayak Facebook, YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Nah, tidak sengaja dia itu melihat video yang bertemakan jump scare. Itu video yang memperlihatkan sebuah sudut ruangan ataupun ruangan, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkan. Nah, dalam video tersebut sosok yang mengagetkan itu digambarkan dengan sosok hantu atau sosok yang menyeramkan lainnya, sehingga dia itu terbawa suasana akan yang terjadi dalam video tersebut, dan ini tentu sangat mengganggu kegiatan sehari-harinya karena dia sering merasa cemas dan kaget ketika bertemu dengan orang ataupun ketika tiba-tiba ada barang jatuh sendiri. Tidak hanya itu, hal tersebut juga mengakibatkan dia itu takut terhadap kucing, karena kucing itu biasanya dia katakan kepada saya itu berkeliaran di sekitar rumahnya dan itu sering mengejutkan. Nah, dari masalah ini, terapi yang cocok pada dirinya itu terapi kognitif behavior terapi, karena terapi ini didasarkan pada hubungan antara proses kognitif, emosional perasaan, dan perilaku seseorang. Kita dapat membantunya dengan mengubah pikiran irasionalnya menjadi pikiran yang lebih rasional. Kemudian kita juga perlu membantu dia memulihkan aktivitas sehari-harinya agar dia lebih nyaman dan merasa aman dalam menjalani kegiatan sehari-harinya. Kemudian kita juga bisa membantunya untuk mengidentifikasi dan menentang pikiran negatifnya sehingga dapat berpikir dengan menggunakan bukti-bukti yang lebih realistik. Seperti di dapur ketika ada barang-barang yang jatuh sendiri, itu kan bisa saja disebabkan oleh kucing, karena pada umumnya kucing itu sering menyelinap ke dapur untuk mencuri lauk pauk seperti ayam goreng atau ikan goreng. Nah, kemudian kita juga dapat membantunya mengalihkan perhatian dari gejala-gejala fisik
dan suasana negatif yang berhubungan dengan gangguan yang dialami dia. Kemudian kita juga bisa membantunya agar mampu kembali produktif dengan cara memberikan dia tugas di dapur, misalnya untuk selalu memasak, rutin rutin memasak untuk makanan dia sendiri. Kan ini dapat membantu memperbaiki keadaan fisiknya, juga memperbaiki gangguan yang dialaminya. Jadi ketika dia terbiasa di dapur, dia tidak akan takut lagi ketika di dapur. Kemudian menyuruhnya untuk selalu hati-hati agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan meyakinkan dia bahwa setiap kegiatan itu harus diiringi dengan doa, dan meyakinkan dia bahwasanya Tuhan itu selalu bersamanya dan akan selalu melindunginya. Jadi tidak perlu khawatir apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita memiliki pegangan gitu. Jadi seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.